Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ramadan Mubarak, Ramadan yang penuh berkah Allah berikan di bumi ini, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia, bahkan di tempat lain yang Allah Maha Tahu. Oleh sebab itu tanggal 11 ini di tempat kantor Prof. Egy Sujana and Partner mengadakan acara buka bersama. Tapi ada pokok-pokok lain yang akan dibahas di sini karena ini bagian dari syiar kebenaran. Syiar kebenaran ini adalah bagian dari pahala. Pahala ini adalah bagian dari ibadah. Ibadah ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, memang kok kebetulan aja ini persoalan yang akan dibahas kali ini adalah ijazah. Nah, ijazah ini yang biasa berkembang adalah ijazah palsu. Yang sebenarnya mungkin nggak ada ijazah, tapi ya yang berkembang adalah ijazah palsu. Oleh sebab itu ada ahli IT yang mempersoalkan atas apa yang dikatakan oleh Prof. Uto Hasibuan, yang saat itu selesai sidang menyerang kelompok kita, terutama Bang Egy Sujana, yang mengatakan siapa yang mendalilkan itu harus dibuktikan. Konteksnya kan bukan itu, tapi ada fakta-fakta lain sebenarnya yang harus dilakukan oleh seorang pengacara. Tak perlu banyak terlalu bicara, bawa saja barang itu, tunjukkan di majelis hakim, tunjukkan ke publik dalam waktu sidang, case close, tutup, selesai. Jadi tidak perlu lagi panjang-panjang lebar menuduh dengan bahasa siapa yang mendalilkan itu harus membuktikan. Dan itu sudah terjadi sebenarnya di kasus Surakarta, Solo, yang kebetulan juga lawyernya ada Bang DHL juga, yang Gus Nur dan Bang Bakri, dan itu tidak bisa membuktikan. Oleh sebab itu ini bagian dari novum sebenarnya, atau ahli yang mengetahui tentang bagaimana Windows yang terjadi di zaman pada saat dibuat sebuah ijazah ternyata tidak terjadi di saat itu, berkembangnya setelah itu ada Windows. Nah, ini kan saya kira kalau ini benar bisa dibuktikan dengan real. Ini terus terang aja universitas yang begitu besar dan lama, UGM, ini akan banyak dikecam oleh publik ini bahwa menyembunyikan suatu kebenaran demi sebuah keuntungan. Ini bahaya kalau itu ternyata benar. Oleh karena itu mari kita dengarkan apa yang akan dibahas, apa yang akan disampaikan. Mungkin Prof. Egy dulu atau Bang DHL, terserah yang mana dulu. Prof. Egy, silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi menjelang buka, insya Allah kaum muslimin dan muslimat yang beriman kepada Allah sedang ibadah puasa. Insya Allah yang paling dinantikan adalah buka puasa bersama. Atau umat Islam kalau paling tepat adalah saat buka puasa, itu pasti tepat waktunya. Tapi kalau rapat telat belum. Gitu. Tapi kalau buka puasa pasti tepat, bahkan ditunggu-tunggu. Saudara-saudara, perkembangan terakhir saya baru lihat kemarin video tanggal 10 kemarin tuh, Maret 2025, dari seorang IT lulusan UGM. Namanya Simon apa siapa tuh? Ya kalau nggak Simon ya. Dia ahli dalam IT dan juga lulusan UGM. Jadi dia bandingkanlah ijazah dia dan ijazah Jokowi. Kentara betul dari segi kepalsuannya gitu loh. Yaitu ditinjau dari segi ilmu tentang komputerisasi. Atau DOS istilahnya, itu operating system, disk operating system yang berupa Windows itu baru lahir tahun 92. Jokowi lulus 85, kok pakai tulisannya pakai Windows yang 92. Jadi hebatnya Jokowi adalah 7 tahun sebelum kejadian udah bisa bikin dia ijazah itu kan digital mana bisa bohong. Bisa bohong nggak digital? Ya nggak bisa. Tapi sisi lain yang saya agak nafsu juga untuk bicara ini Otto.
sahabatku juga, rekan saya lah, sama-sama advokat, yang menyatakan Pak Egy Sujana apa kewenangannya kok mau nuduh Jokowi jasa palsu tapi nggak bisa buktikan katanya. Siapa yang menuduh dia harus buktikan. Oto satu sisi benar dalam perspektif hukum perdata. Hukum perdata ya begitu. Tapi asal tahu Oto ya, Jokowi itu pertama memang saya gugat tahun 2022. Jadi sudah jalan 3 tahun di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, tahun 2022 akhir itu atau sekitar Oktober atau November lah seingat saya itu, ketika berjalan gugatan kepada Jokowi, baru sidang sekali atau 2 kali seingat saya. Jokowi perintahin Kapolri, yang saya tahu pasti nggak mungkin kalau tanpa perintah Jokowi ya. Ditangkaplah Bambang Tri dan Gus Nur. Nah, peristiwa penangkapan Bambang Tri dan Gus Nur itu peristiwa pidana. Klausul dalam pidana, beban pembuktian ada pada polisi dan jaksa. Polisi harus temukan dulu 2 alat bukti, baru bisa disampaikan ke kejaksaan. Jaksa sudah merumuskan lagi sedemikian rupa, baru sampaikan P21, masuk ke pengadilan. Nah, terbukti di dalam sidang, ya ini karena waktu yang sidang pertama itu 2022 saya cabut. Karena saya nggak bisa membuktikan karena Bambang Tri dan Gus Nur ditangkap. Problemnya 2, saksi-saksi dan alat bukti kan ada sama mereka. Bagaimana saya mau lagi baru mulai jalan kok. Kenapa saya cabut? Karena menjadi 0-0 namanya, seri. Kalau saya jalanin terus pasti dikalahkan karena nggak bisa cukup bukti, karena itu wilayah perdata. Memang saya harus buktikan, atau Bambang Tri dan Gus Nur yang buktikan, dan dia sudah buktikan lewat podcastnya, gitu loh. Dengan segala hasil penelitian. Jangan lupa Oto, itu hasil penelitian Bambang Tri melahirkan buku kedua, Jokowi Undercover, yang kedua. Itu sejarahnya. Nah, tapi karena ditangkap, pindahlah peristiwa itu menjadi pidana. Nah, setelah menjadi pidana, sidang selama 6 bulan di Pengadilan Negeri Surakarta di Solo. Jokowi dengan lewat jaksanya, jaksa ya pasti di bawah Jokowi kan, Jaksa Agung, itu menuntut Bambang Tri dan Gus Nur 10 tahun. Coba bayangkan, 10 tahun itu peristiwa yang enggak sebentar kan, dan penderitaan yang akan dialami juga akan berat. Dan sekarang sudah dijalani hampir 4 tahun, nanti April selesai. Tapi problemnya kenapa udah dapat amnesti kok nggak dibebas-bebasin juga? Itu Pak Rizal sebagai ahli hukum gimana tuh? Prabowo udah keluarin amnesti, harusnya pada saat amnesti keluar ya bebas. Ini masih belum aja, alasan ini alasan itu. Kalau nanti bebasnya Gus Nur, Bambang Tri April, ya nggak percuma ada amnesti. Untuk apa? Udah otomatis deh. Itu contoh negeri yang kacau balau ini. Nah, kembali kepada peristiwa pidana, maka pembuktiannya ada pada polisi dan jaksa. Menurut pasal 184 KUHP ada 5 alat bukti. 1, keterangan fakta, berupa namanya saksi fakta. 2, keterangan ahli, bisa disebut biasanya saksi ahli. 3, dokumen. 4, petunjuk. Yang kelima, keterangan terdakwa. Gitu loh. Jadi ini yang disebut alat bukti. Nah, alat bukti yang dimaksud 5 itu tidak ada terbukti kepada Bambang Tri dan Gus Nur. Kenapa? Karena salah satu tuntutan jaksa pasal 14 dan 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 46, sanksinya 10 tahun memang, itu. Tapi sekarang undang-undang itu sudah dicabut oleh MK, dan waktu itu pun sudah nggak dianggap berlaku oleh Pengadilan Tinggi karena saya banding. Ketika saya banding, putusan yang
tuntutannya 10 tahun. Hakim Solo memutuskannya 6 tahun. Saya banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dikurangi 2 tahun, jadi 4 tahun. Alasan kenapa dikurangi? Nggak dipakai Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 pasal 14-15 itu nggak dipakai. Dikesampingkan. Artinya tidak menjadi beban hukum untuk dihukum karena Bambang Tri dan Gus Dur tidak melakukan hoak. Karena di persidangan terbukti nyata sampai terakhir sidang sebelum selesai, saya bertanya kepada jaksa, wahai jaksa, tolong buktikan mana ijazah aslinya. Jaksa saya minta datang ke depan hakim, Pak meja hakim tuh, sama-sama. Nah kita lihat di situ jaksa jujur mengatakan, ketika saya tanya mana yang aslinya, saya dapatnya cuma begini Bang Egy dari kepolisian. Ya Allah, kok cuma begini aja. Yang dikasih ke hakim itu fotokopian yang dilegalisir. Nah, saya nggak bisa akal waktu itu saya tanya, kalau ini legalisir berarti ada aslinya. Mana aslinya? Saya cuma dapat itu dari polisi. Loh, kalau cuma dapat itu dari polisi kan tidak cukup alat bukti namanya. Harusnya tidak bisa P21. Harusnya batal demi hukum. Bambang Tri Gus Nur ditangkap. Ini proses pidana. Nah apa Oto nggak paham ini? Oto, lu profesor tapi kok begitu cara berpikirnya? Saya tidak bermaksud menghina kamu, tapi kamu kok tidak berpikir secara ilmu hukum. Yang kamu bilang itu sebatas perdata, masih bisa dibenarkan. Tapi kalau udah pidana, bukan beban saya. Orang klien saya yang ditangkap, beban jaksa dan polisi. Nah mereka tidak bisa buktikan. Nah sekarang kalau pakai teorinya Oto suruh buktikan, nah, mana polisi sama jaksa nggak bisa buktikan kok. Kenapa kok diam aja Oto? Kok dibayar berapa Jokowi? Diiming-iming jadi menteri, jadi wakil? Itu juga satu pertanyaan serius. Artinya polisi dan jaksa itu negara ya? Oh iya dong. Nggak bisa membuktikan. Nggak bisa membuktikan. Polisi dan jaksa itu mewakili di bawah presiden. Presiden itu kepala negara, berarti dia mewakili negara gitu. Dan jaksa kan juga dikenal pengacara negara. Kenapa kok nggak bisa buktikan? Ini confirm. Dan problem seriusnya lagi hakim, majelis hakim, kenapa memutuskan juga 6 tahun di PN itu? Kenapa di PT jadi 4 tahun? Kemudian sampai inkrah di kasasi tetap 4 tahun. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, saudara Oto ini harus bertanggung jawab secara ilmu hukum bahwa dia tidak mengerti hukum dalam hal ini, ya, khususnya hukum pidana. Itu problem serius. Yang kedua, dari sudut filosofis ajaran Islam, ada di surat An-Nisa ayat 135, bisa dilihat An-Nisa 135, itu menyatakan, jadilah kamu penegak keadilan walaupun terhadap dirimu sendiri, kata Allah. Dan jangan karena dia kaya atau miskin membuat kamu menjadi berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu karena untuk berlaku tidak adil. Quran ayat 135. Jungto Al-Maidah ayat 8, Allah sangat jelas menyebut, jangan kebencianmu pada satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Jangan. Nah kenapa Oto nggak adil di sini? Oke, Anda nggak imani Quran nggak ada masalah. Anda kafir, ya sudah nggak ada masalah. Tapi secara ilmu pengetahuan Anda menolak kebenaran karena Al-Quran itu kebenaran. Apa yang salah dari ayat 135 tadi? Ya, nanti atau channel Arif channel kutip itu Al-Quran itu An-Nisa 135 ditayangkan di video itu. Ya, An-Nisa 135 jungto Al-Maidah 8. Lihat objektivitas Oto di situ. Quran aja dilanggar walaupun dia nggak beriman. Tapi kan itu menjadi common sense, pengetahuan umum, dan diimani oleh kurang lebih 2 miliar. Iya, karena manusia sekarang jumlahnya kurang lebih 8 miliar. Jadi 2 miliar itu beriman kepada Al-Quran. Itu namanya kebenaran. Kamu tolak coba. Kamu bersaksi, memutarbalikkan kata-kata lagi. Hanya karena belain Jokowi.
Bagaimana integritas intelektual kamu tuh kemana gitu loh. Kalau nggak suka, mari kita debat ilmiah. Kapan, di mana? Aku tantang kau waktu di pengadilan, kau nggak jawab. Kau bilang Jokowi punya aslinya. Mana aslinya itu? Gua nggak jawab juga. Waktu itu malah menghindar. Kau manfaatkan hakim yang penakut itu hakim, membuat kita ditolak. Kamu bikin konferensi pers, membanggakan kamu berhasil menolak. Jadi bukannya saya dalam dataran ilmu hukum, tapi kamu pakai dataran kekuasaan. Ya ilmu kalah dengan kekuasaan. Seberat apa, sehebat apapun saya bisa menjelaskan, kalau kekuasaan sudah memutuskan ya kalah. Itu semua keadaan fakta yang semua sudah menyadarinya gitu loh. Kok bangga-bangga seolah-olah kok hebat. Hebat apa kau tuh? Ya. Ayo mari kita bertarung secara intelektual, ya. Jadi untuk itulah, kalau kau nggak berani tantangan ini, udahlah kau harusnya ngaku nyerah dong. Dibacakan Anissa. Anissa satu ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qaumin bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabina in yakun ghaniyan aw fakiran ya. Wallahu awwala bihima wala tattabi'ut hawaan ta'dilu awin wa in talwu aw tu'rizu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah. Walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu atau kerabatmu, jika dia yang diberatkan dalam kesaksian, kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu kemaslahatan keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau berpaling enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Satu lagi, Al-Maidah ayat 8. Jadi pendalamannya Al-Maidah ayat 8 itu lebih menekankan adanya unsur kebencian sehingga orang berlaku tidak adil. Jadi saya nggak mengutip siapapun, saya kutip Al-Quran, sumber kebenaran yang luar biasa, diimani oleh 2 miliar manusia. Kamu aja yang nggak beriman, ya itu urusan kamu lah. Lakum dinukum waliyadin. Tapi pertanyaan serius secara intelektual, bagaimana kamu nggak ada pengetahuan kayak begini kok? Ya. Coba Al-Maidah 8 udah ketemu belum? Jadi dalam pengertian kesana, supaya yang terakhir lagi ini buat Oto dengan hormat, saya tetap hormati Anda sebagai rekan ya, sebagai sesama advokat, tapi jangan Anda menafikan, mengomongi saya, membicarakan saya di belakang saya dong. Kalau Anda berani kita ketemu di pengadilan, buktikan mana hasil lab krimnya, ya. Karena yang ahli IT itu membongkar dengan tegas gitu. Bahkan ahli IT itu si Simon itu bilang, udahlah Jokowi, ngaku aja lah Jokowi katanya. Oto jangan bela yang nggak benar. Ada itu di video itu, baru beredar kemarin, ya, tanggal 10 Maret 2025. Nah saya minta pihak kepolisian, saya udah bikin laporan polisi tentang ijazah ini ke Mabes Polri, sudah jalan hampir 6 bulan. Karena itu tahun 2024 saya melapor, sampai sekarang tidak ada jawabannya. Walaupun itu pengaduan, ya pengaduannya harus tetap dijawab. Karena polisi itu melayani, melindungi, mengayomi rakyat. Kenapa jadi kau melindungi, mengayomi penguasa? Apalagi sekarang Jokowi sudah bukan presiden, kok pada ketakutan amat, saya heran itu. Si Ahmad aja nggak takut itu. Ya. Al-Maidah 8. Ayat 8. Jadi oleh karena itu, dengan hormat nih, forum ilmiah sekarang ini, berapa channel yang liput ini, tolong objektivitasnya. Saya tidak ingin dibela, saya tidak ingin dipihaki, nggak perlu.
Tapi apa yang saya omongkan ini bener apa enggak gitu loh. Dasar yang saya kutip Quran ini bener apa enggak. Jangan lupa Oto, surat An-Nisa 135 tapi terpampang di Fakultas Hukum Harvard University Amerika. Luar biasa. Dipajang di sana di pintu gerbangnya itu. Boleh lihat di Google ada itu. Jadi kamu lecehkan Al-Quran itu, ya, dalam hal ini. Terus bela-bela Jokowi, kok bela hawa nafsu di situ? Karena pengen dapat duit, fulus, jabatan. Udah pastilah, jangan belagu-belagu mengelak-ngelak kau. Dia bacain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qaumin lillahi syuhada'a bil qisti wala yajri mannakum sanatu qaumi ala alla ta'dilu ihdilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Ulangi lagi, Janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Terima kasih. Kalau di Al-Quran, Al-Baqarah 120, kaum Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah sama kita, umat Islam, sampai kita ikut agama dia. Milah di situ. Jadi, Oto, apa lo benci sama gue karena gue Muslim? Gue mau tanya sekarang, jujur. Kalau lo benci jangan begitu caranya dong. Kita berdebat secara intelektual. Aku nggak persoalkan kau beriman kepada yang lain, itu hak kamu. Hak saya juga beriman kepada Allah. Tapi persoalan seriusnya, kau omongi saya di podcast, kau omongi bilang saya Pak Egi nggak ngerti hukum lah segala macam karena harus membuktikan dan tidak punya hak lagi. Apa urusannya kau? Ya, jadi ini. Peradi, kalian yang di Peradi itu, tolonglah pimpinannya kok begitu amat, ya toh? Udah jadi wakil menteri lagi, bidang hukum dan HAM. Tapi HAM saya kok langgar, HAM saya kok injak-injak. Nah, saya kan respon ini karena kamu duluan. Kalau kamu nggak begini, saya nggak begini. Nggak pernah saya maki-maki Anda juga. Saya kira demikian. Sementara selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baru penjelasan Bang Egi ini bukan cuma mendasar, tapi dia mengutip dua Al-Quran, An-Nisa dan Al-Baqarah, Al-Maidah. Ini salah satu wujud penting untuk diketahui. Jadi bukan cuma soal intelektual hukum, tapi juga soal masalah agama dijelaskan secara panjang dan lebar. Artinya jangan memutarbalikkan fakta karena Allah Maha Tahu. Baik, kalau begitu karena sidang yang tadi dibacakan pidananya juga salah satu lawyer yang hadir adalah DHL, Bang Damai Hari Lubis, mungkin beliau berkenan untuk memperjelas lagi bagaimana proses yang terjadi saat sidang di Surakarta. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembawa acara, moderator, Sekjen TPWA Azam Khan, sepupu Saruk Khan, bintang film Bollywood. Dalam konteks gugatan Jokowi ijazah palsu, kebetulan saya terlibat. Saya mau menyampaikan ini secara objektif kepada Pak Oto
yang nampaknya berseteru dengan senior saya, Profesor Dr. Haji Egy Sujana Sarjana Hukum MSI, Magister Sains. Jadi suka nggak suka dalam konteks materi gugatan tentunya saya harus berpihakan kepada senior saya, karena diantaranya naskah gugatan tersebut insya Allah saya yang buat, sehingga saya harus mempertahankan kebenaran itu. Saya juga pernah membaca Pak Otto bilang mereka ini tidak paham beda presiden dengan ini. Nah, sekarang apa bedanya Presiden Jokowi sama Jokowi presiden? Ini bicara logika hukum. Terus kok dimintakan undang-undang menyatakan apa yang dilakukan oleh Bambang Tri sebagai penggugat prinsipal juga korban daripada kejahatan rezim Jokowi ini, sampai-sampai dia di penjara, itu ngejahat itu. Dia itu profesinya adalah jurnalis. Coba buka undang-undang pers, jurnalis. Undang-undang nomor 40 tahun 99. Nomor 40 tahun 99. Itu, dan sekarang tidak harus tunduk kepada PWI, dia bebas. Banyak penulis itu nggak punya, dia kantor apa semua nggak ada, dia bisa. Dan kedua adalah dalam rangka peran serta masyarakat. Jadi para penggugat prinsipal ini, termasuk kita, termasuk Otto, itu punya hak namanya peran serta masyarakat. Ada di dalam setiap undang-undang. Memang ini suatu ilmu yang jarang dikuasai, dimiliki oleh lawyer sekalipun. Karena apa? Tidak begitu beraroma bisnis. Kamilah aktivis di sini yang tahu soal peran serta masyarakat itu, karena itu sebagai fasilitas atau kekuatan dasar hukum kami ada di dalam semua undang-undang. Coba cari Pak Otto. Nah, ketika kami menjalankan undang-undang itu undang-undang positif loh. Jadi Pak Otto biar tahu ini dasar gugatan kita. Kenapa kita buat asas legalitas tentang hak kita dan hak masyarakat umumnya, yaitu ada dalam undang-undang. Kerugian konstitusi kita sebagai warga negara Indonesia dibohongi sama seorang pemimpin ijazah palsu, itu kita boleh menolak. Nah, peran serta masyarakat kita itu ada di dalam undang-undang positif. Artinya itu harus berlaku. Ketika tadi kita dimintakan, termasuk dalam KUHP sekalipun, setiap orang yang mengetahui ada kejadian atau baru saja terjadi, sedang mengalami, sedang terjadi, itu berhak melaporkan ke polisi terdekat. Itu KUHP. Itu saya kasih contoh untuk Pak Otto, udah cukup itu. Ya, udah paham lah itu, semuanya ada itu. Termasuk peran serta masyarakat, menyampaikan hak pendapat di muka umum, individu maupun kelompok, tertulis maupun tidak, tertutup, terbuka, outdoor, indoor, di panggung, terbuka depan umum, itu hak dilindungi undang-undang. Nah, apa? Segala informasi. Nah, ini Bambang Tri penelusuran dia ilmiah. Ada yang bilang itu, Bang, dia kan lulusan cuma SMA. Emang kenapa SMA? Gibran SMP. Bisa aja seperti itu. Ayo kita debat. Dasar hukum kita ada. 3 tahun setelah lulus SMP, 3 tahun di Singapura, 1 tahun di Australia. Dari mana SMA-nya? Minimal kan SMA. Malah pertama S2, S1. Hapus terakhir D1 setara SLA. Enak aja dari satu, dari mana? Itu kan kursus BON itu, Bang. BON awal sudah punya SMA dulu. Terlibat tuh Depdikbud. Depdikbud itu dari mana itu ilmunya itu?
Emang tunduk sama hukum Singapura. Nah, itu Pauteo ya. Jadi SMA bukan masalah SMA, ada Malik SMP, bahkan nggak lulus. Karena levelnya adalah pesantren bang, pesantren purba. Itu bisa jadi menteri luar negeri, wapres, bahkan calon sekjen PBB kalah sama Hutan. Kalau Jokowi udah nggak bisa bang. Orang udah OSIS, RB udah bilang dia korup. Aturan undang-undangnya SMA kan sekarang. Iya minimal SMA menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Itu kan nggak sah. Dan untuk mengetahui ini semua, sebagai warga negara, Oto juga bertanggung jawab. Ini kan bukan kepentingan kami saja, kepentingan Oto, keluarga Oto, cucunya. Masa mau dipimpin orang bohong? Ini yang Pak Egy katakan benar. Saya yang juru periksanya. Ini Pak Oto biar lengkap nih. Saya lihat nama Jokowi dan udah ulang-ulang nih. Saya lihat catatan identitas keluarga, teman-temannya hitam, SD, SMP, SMA. Ini kita nggak bisa kuliah dulu nih, SD, SMP, SMA, ya kan? Itu Nabirong tulisannya, pulpennya hitam. Nabirong Oto tahu, dia sendiri biru. Nah, terus nama teman-temannya, maaf nih, orang Jawa kan banyak Joko, DJ, semuanya DJ. Dari SD, SMP, SMA semua yang namanya Joko, karena memang wajar itu tahun 60. Ya jangan yang disempurnakan itu kalau nggak salah tahun 70, 71, 72. Lengkapnya 71 tapi 70 sudah dimulai itu di masyarakat. Dia 60 udah ujian baru dari mana? Kalau nggak panggilannya Yoko bang. Kalau dia nggak ejan lama itu Yoko namanya, bukan Joko. Itu kan suatu keanehan sampai senior saya bilang Jokowi nggak punya ijazah. Ini bicara asas legalitas. Karena dibuktikan. Karena nggak ada ijazah aslinya. Sampai gurunya nggak pernah ngelihat, teman-temannya sekelas nggak ngelihat. Kalian kan sama teman kan saling memperlihatkan, enggak? Semuanya SD, SMP, SMA. Ini kita nggak bicara kuliah nih. Kuliah nggak dikasih lihat yang kata Bang Egy, polisi hukum orang tapi dia nggak apa perbandingannya. Bahwa itu menyatakan ini palsu, komparasinya apa? Hasil labornya boro-boro. Labor itu harus benda asli, laboratorium forensik, lab krim prop ya, laboratorium forensik ya. Ya forensik. Ya udah lapor aja lah yang mudah. Itu harus benda asli. Nah itu bisa diketahui. Coba Jokowi berani kasih lihat itu. Oto, kita udah biasa sama pengacara ya Pak Oto ya. Kalau ada klien melakukan gugatan, ya kan, kita tanya mana surat-surat kamu. Wah, ada saya punya asli. Oto, kamu nggak mungkin pegang yang asli. Ayo. Kalau boleh, ayo sini. Kami yakin. Itu lihat nggak kemarin tulisan kan Bung juga sebagai menteri paham itu apa kata Roy Suryo itu. Mulyono tidak hadir karena dia memang bukan lulusan. Ini di luar daripada konteks ilmiah ya yang tadi dibilang Windows jadi apa tuh ya kan? Ini dia menghukum alasnya apa? Alasan hukum itu sampai kita tanya sama ahlinya. Jadi apa perbandingannya? Ketawa. Kalau giliran jaksa itu tadi habis gimana? Dari penyidiknya juga nggak dapat. Jadi artinya begini Bang ya. Kalau abang tadi kenapa buktinya UGM mengadakan acara ternyata tidak dihadir. Padahal dari dulu undang wali kota, gubernur kan begitu kan, menteri. Berarti dia kan mantan presiden. Harusnya dia hadir kan begitu kan? Atau diundang. Tapi faktanya enggak. Enggak diundang ataupun ya pasti orang itu nggak enak lah nggak ngundang wakil mantan presiden 10 periode 20 periode 10 tahun 2 periode. Nah, jadi kenapa kita gugat itu? Dasar hukum kita itu peran serta masyarakat, hak-hak si 5 orang prinsipal. Bukan hak kami, termasuk kami sebetulnya secara hakikat. Harusnya karena itu perintah hukum positif, ius constitutum, hukum harus berlaku. Hukum positif, bukan ius constituendum, hukum mudah-mudahan berlaku. Cita-cita hukum seperti apa? Bayar pajak, nggak dibakar itu mobil walaupun nggak dibayar, nanti kena dendanya. SIM, nggak dipenjara orangnya. Itu, ya kan? Dulu ada tuh bayar kulkas, Bang.
TV, diumpetin, udah lolos. Meriksanya juga 3 bulan sekali, sebelah sini doang. Dibayar syukur, nggak dibayar udah. Itu ius constituendum, prokes termasuk tuh. Yang menghukum penjara cuma 1 orang di Indonesia itu. Itu ius constituendum, mudah-mudahan berlaku. Itu harus cukup denda. Sama pada pajak SNK. Itu Pak Oto harusnya lebih tahu. Nah, kita mintakan jangan dianggap bodoh. Justru kita udah melangkahnya udah puluhan tingkat. Pakai adab-adab udah susah. Kita bilang ini mohon dinyatakan berlaku. Hakim bingung. Kok kami tempatnya? Itu kan DPR Presiden. Kita juga tahu emang profesor orang bodoh. Walau saya ngonsep kan diperiksa sama dia. Harusnya malu. Kalau ini memang betul sah, harusnya kan nanti dalam pertimbangan itu sah, itu DPR Presiden harusnya begitu bukan? Ya kenapa dihukum orang sedang melaksanakan undang-undang, Bambang Tri? Kenapa dihukum dari penjara? Kasihan itu, laknat itu hakim. Nah, dan dari sisi kompetensi relatif, bukan absolut, relatif sama-sama pegawai negeri. Cuma wilayahnya beda kompetensinya, yurisdiksinya. Kejadiannya di Malang mah. Kok di sidangnya di Solo? Lokus temposnya. Lo kira Profesor Egi takut? Dia datang ke sana. Dia datang semuanya. Kampung Jokowi. Kita videoan di tukang soto di emper-emper kaki 5. Banyak wartawan-wartawan Jogja yang datang. Solo. Nemuin saya di kaki 5 makan soto. Nggak ada urusan. Kita bukan bangsa penakut, memang harus melawan Jokowi harus begitu. Masalahnya kita ini kebanyakan di panggung, nggak mau turun rame-rame. Kalau kata teman saya dulu tuh people power, ditangkap. Ya kan, nggak mau turun rame-rame, kebanyakan di panggung nih kayak gini-gini. Tapi kalau kita kan ngajak menghimbau, aduh pusing. Nah, jadi kenapa itu hukum positif yang dilaksanakan oleh Bambang Tri, Gus Nur ditangkap dan lain-lain kasus banyak itu. Kenapa ditangkap? Kalau dijalanin bukannya harus dikasih reward, hadiah. Bahkan dalam undang-undang tindak pidana korupsi dikasih hadiah. PP-nya Jokowi yang buat, PP nomor 43 tahun 2018. PP Jokowi dikasih hadiah. Khusus untuk Tipikor, undang Tipikor. Sama undang-undang yang lain juga begitu, tadi KUHP saya udah bacakan. HAM pasti perlu Komnas HAM. Komnas HAM perlu lagi peran serta masyarakat. Polisi perlu, Binamas kontak sama apa tuh Satpol apa semuanya. Pokoknya nih saya jamin nih. Saya pakar ahli peran serta masyarakat. Ya, jadi Oto tolong Anda yakin saya 100% Anda pernah melihat karena kami yakin itu ijazah palsu. Dan ini adalah sebetulnya tanpa kita minta. Tanpa kita gugat, udah 2 kali, udah 3 kali, entah apa kali, omongannya udah sering. Apa? Nanti dulu Pak Jam. Kita yakinkan dulu Pak Oto nih, bahwa ya peran serta masyarakat ini, lupa jadi. Jadi ini hak kita semua peran serta masyarakat ini. Harusnya jangan nggak boleh dihukum itu, ya kan Pak Oto juga harusnya tahu. Saya juga kan pernah gugat Pak Oto, ya kan Perhadi itu siapa pernah gugat DHL, ya kan. Bayangkan Pak Oto alasannya ini organisasi besar, nggak perlu akte notaris, ini organisasi tunggal, nggak ada lagi. Coba kira-kira kalau saya nggak cabut itu, karena KAI udah berdiri, saya nggak cabut, saya menang nggak tuh? Karena ternyata nggak tunggal. Perhadi aja udah berapa? 3. Ini lu ngaku single bar, ya kan? Organisasi besar, satu-satunya, tunggal. Coba kalau saya nggak banding tuh, saya nggak peduli saya udah sering kalah di pengadilan negeri, menang di pengadilan tinggi, menang di Mahkamah Agung, menang di PK, udah biasa saya, karena nggak punya. Ya, nah jadi begitu. Pak Oto tolong bahwa ini sama-sama hak Pak Oto. Saya yakin Pak Oto nggak pura pegang. Dan jangan main polisi-polisi. Ya, ini kan dia tahu. Kita gugat DPR apa semua. Ini tergantung dengan tentang undang-undang KIP, keterbukaan informasi publik. Balas, datang. Kalau perlu sebagai figur yang paling baik datang ke Bang Egy. Ini tokoh nih.
Emang yang penggugatnya juga tokoh? Oh, Rijal Fadilah, Atta Halilintar, emang bukan tokoh? Korban, Bambang Tri, terus satu lagi Bambang Taufik Bahodin, itu tokoh. Datang. Atau tadi informasi publik datang ke DPR RI, jelasin ini loh ijazah saya. Kok dia mau dihinakan begini sama rakyatnya kalau betul-betul ijazah asli? Pakai logika foto. Oke foto. Mohon maaf kalau ada tersinggung. Kita benar-benar untuk memperjuangkan karena kita sama-sama penegak hukum. Suka nggak suka, kalau salah datangnya dari saya, kalau benar itu datang dari Allah. Kalau Pak Oto nggak puas, saya nggak ada masalah karena saya bukan barang bemu. Oke lanjut. Baik, terima kasih kepada Bang DHL. Jadi poin yang disampaikan pesannya itu buat Prof Oto. Jadi bukan asal asbun katanya ya. Harus membuktikan, bahkan ditantang dengan di muka umum kalau bisa dibuktikan, tapi dengan alasan ada lapor krim ijazah tersebut. Ya. Dan yang kedua, ini yang penting juga, seandainya ya, kalau pas ternyata benar ya ijazah tersebut itu nggak benar, palsu, ini kan dampaknya luas ini. Dampaknya itu sangat dahsyat loh. Iya, karena presiden. Iya, karena presiden loh ya. Pertama soal hutang, bagaimana terus dampaknya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu semuanya kan jadi cacat, ya kan? Terus dia sendiri akhirnya kan bukan presiden, berarti kan semua harta-harta bendanya itu harus dikembalikan kepada negara, kira-kira begitu. Ya, wallahualam, biarlah nanti rakyat dan Allah yang akan membuktikan ini. Saya kira DPD dulu. DPD memang berjanji pada saat kita ketemu beberapa minggu yang lalu bahwa poinnya DPD insya Allah akan memanggil Jokowi, akan dipertanyakan soal ijazah itu. Nah kita juga minta nanti kepada DPD untuk sesegera mungkin karena ini penting, apakah benar atau tidak. Kalau memang benar ada, alhamdulillah. Nah kalau tidak ada bagaimana, kan tadi yang sudah saya sampaikan. Baik, kalau begitu kita lanjutkan kepada Bang Rizal Fadilah karena mulai tadi sudah menahan emosinya. Siap. Provokator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkumpul bersama di Syahrul Ibadah, Syahrul Jihad, dan Syahrul Amanah. Ya, Syahrul Ibadah bulan ibadah, Syahrul Jihad bulan perjuangan, Syahrul Amanah adalah bulan kejujuran. Jadi konteks sekarang dibahas soal ijazah palsu ini menyangkut tentang sikap amanah seorang pemimpin, jujur atau tidak. Itu berkaitan dengan yang dipertanyakan oleh publik soal ijazahnya. Itu saya kira sangat relevan. Maka atas dasar itu 3 hal yang bisa kita atau saya sampaikan. Yang pertama menyambung soal Pak Oto ini, ya saya kira Pak Oto ini terlampau dangkal dalam melihat tentang prinsip-prinsip hukum, termasuk dalam proses-proses peradilan. Tadi Prof. Egy sudah sampaikan kalau di pidana itu beban pembuktian memang ada pada polisi, jaksa, gitu. Kemudian diuji oleh hakim dengan berbagai alat-alat bukti yang ada gitu. Tapi di perdata itu bukan murni beban pembuktiannya pada penggugat gitu. Dua-duanya ada azas pembuktian berimbang. Kenapa? Nggak bisa misalnya penggugat saja mengajukan bukti selesai aja. Enggak, hakim akan minta tergugat, mana bukti tergugat. Maka nanti ada bukti yang diberi tanda P1, P2, P3, itu kan bukti-bukti dari penggugat. Terus ada bukti T1, tuh kan berimbang, T1, T2, T3 dan seterusnya. Nanti baru ada kesimpulan. Setelah itu hakim baru memutuskan, diuji bukti masing-masing pihak. Jadi bukan seolah-olah Pak Prof. Egy sampaikan bukti, silahkan membuktikan bahwa ijazahnya ini mendalilkan begitu. Enggak bisa dua-duanya gitu, bersama-sama dikeluarkan buktinya. Itu perdata
gitu ya. Jadi hanya masalahnya ternyata rekayasa peradilan di Pengadilan Jakarta Pusat tidak membuka peluang untuk itu. Itu belum sampai ke pokok perkara sudah ditutup. Itu NO tidak berwenang. Padahal kita sudah siap dengan bukti-bukti. Baik penggugat prinsipal maupun kuasa hukum sudah siap dengan bukti-bukti untuk merontokkan gitu kan dalil tentang aslinya ijazah Jokowi, punyanya ijazah Jokowi melalui jalur perdata. Ada putusan pengadilan. Gitu kan, begitu sebetulnya kita sudah siap. Gitu. Sementara kita punya bukti, buktinya putusan Pengadilan Negeri Solo bahwa hoaxnya Bambang Tri tidak terbukti. Gitu, berarti benar tuduhan Bambang Tri bahwa ijazahnya Jokowi palsu. Itu punya kita bukti, bukan berarti tidak punya bukti. Nanti di proses pokok perkaranya akan diuji gitu kedua pihak. Jadi keliru Pak Oto gitu, Prof Oto kalau menganggap bahwa beban hanya satu pihak. Gitu. Nah, di pasal 1866 itu kan KUH Perdata kan alat bukti 5 perdata ini gitu kan. Ada akta itu baik otentik maupun akta bawah tangan, ada surat juga gitu kan. Kemudian ada saksi. Yang ketiga persangkaan. Itu yang ketiga alat bukti. Presumptiones namanya. Ada 2, presumptiones faksi dan presumptiones juris. Itu persangkaan undang-undang dan persangkaan fakta. Itu ada alat bukti persangkaan itu. Baru yang keempatnya itu pengakuan. Yang kelima sumpah. Tuh perdata 1866 KUH Perdata. Untuk persangkaan ada di 173 HIR. Gitu, spesifik berarti asumsi gitu kan apa yang diungkap oleh Prof Oto salah. Dalam teori pembuktian berbasis hukum gitu ya. Jadi nggak sesederhana itu. Jadi kalau pendapat Profesor salah bagaimana? Ya, artinya tolonglah didalami lagi gitu kan, terlampau dangkal argumen hukumnya gitu Pak, itu satu. Nah, sederhananya sebenarnya kita ingin sederhana kok. Yaitu Jokowi tunjukkan saja aslinya, nggak usah pakai pengadilan tadinya mah. Case close, nggak ada pengadilan juga, nggak perlu tunjukkan ke publik karena kita sedang menyampaikan aspirasi publik. Udah nggak perlu, kita juga nggak apa-apa. Tunjukkan saya ke publik. Ini loh ijazah asli saya. Nggak bener yang beredar fotokopian itu. Atau ijazahnya sama dengan yang beredar. Silahkanlah kemukakan. Selesai. Sederhana tapi dibuat rumit. Memang presiden ini bikin susah rakyat. Gitu. Presiden Jokowi ini bikin susah rakyat. Jadi bukan presiden memikirkan rakyat, rakyat terpaksa memikirkan presidennya gitu. Termasuk ijazahnya. Ya, itu yang pertama gitu ya. Nah, yang kedua soal tadi ya, jadi ada temuan baru ya, ini juga mungkin blessing in disguise ya. Awalnya itu kita ribut soal fotokopian ijazah Jokowi UGM itu hanya fotonya saja yang kita masalahkan. Itu kan ini foto saja. Ini foto Mulyono. Gitu, Hari Mulyono bukan foto Jokowi. Semua orang sudah melihat begitu, makanya menjadi penasaran mana aslinya. Karena soal fotonya beda. Awalnya masih muda pun rambut udah tipis. Ya. Foto barangan mereka. Ya. Jadi sudah dimasalahkan foto. Sekarang muncul itu yang disebut Prof Egy tadi. Muncul adanya temuan berdasarkan soal tulisan ijazah. New Times
Roman belum ada tahun 85. Windows belum ada, yang ada DOS. Begitu. Nah, dikritisi oleh Dr. Rismond Sianipar. Dia itu hostnya Balige Academy Channel. Gitu. UGM lagi. Gitu. Saya tahun 85 lulus. Sama. Masih ketik-ketikan. Jadi yang istimewa pakai komputer tuh. Jadi belum sampai ke yang betul disebut oleh Dr. Rismond tadi, bahwa belum ada New Times Roman atau Windows, belum ada. Makanya dia yakin ini palsu, ini palsu, ini palsu. Begitu, 9% palsu. Makanya sekarang langkahnya bagi TPUA ini jadi sudah. operating Windows itu bukan DOS ya? Bukan, DOS itu Disk Operating System. Itu yang DOS itu yang sebenarnya harusnya kalau mau, tapi belum Windows. Gitu, Windows. Tapi yang ada di fotokopi yang beredar itu Windows. Itu. Jadi ini sudah menjadi keyakinan tadi. 7 tahun sebelumnya sudah tahu Windows. Jadi ada pembuatan berikut. Skripsinya juga sama. Gitu yang kita sebut tadi, skripsi kita masih mesin ketik tuh. Saya dulu kan fakultas perkayuan, mana ada fakultas. Ya begitulah. Jadi masalahnya sekarang ada 2 hal besar begitu, Prof. Gitu ya. Yang satu adalah soal foto, yang kedua soal tulisan ijazah dari komputer itu kan. Nah sekarang ya kembali ke yang bersangkutan. Ketika nanti terbukti gitu kan, maka harus didegradasi gitu kan tentang kualifikasi intelektualitas dan kapasitas hukum Otto Hasibuan. Nah, maksud saya yang terakhirnya ini tentang TPUA kita. Artinya sekarang langkahnya apa? Langkah kita adalah final attack. Apa itu final attack? Itu adalah serangan terakhir. Final attack atau Ghazwatul Akhir atau Ghazwatul Khotimah. Itu penutup dari gerakan untuk membongkar palsu ini. Yaitu kita datang serang UGM. Kapan? Ya itu kita atur waktu. Maksudnya buat pertanyaan dengan lampiran fotokopi dan ini berbagai pendapat-pendapat, pandangan termasuk dari Dr. Rismond Sianipar tadi sebagai bahan kita tanyakan ke UGM langsung. Gitu kan. Apakah ini benar asli ada atau enggak? Begitu satu poin. Yang kedua, kalau misalnya UGM sudah terpengaruh oleh pola lamanya, mendiamkan atau membuat kabur, tidak menjawab, kita akan gugat ke Komisi Informasi KIP atas dasar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Di situ akan dipaksa nanti bahwa UGM harus menunjukkan, tidak bisa tidak, gitu, karena ada fakta, ada bukti ini kasus di ITB soal Sirekap. KPU dengan ITB ada kerjasama, ditutup itu. Tapi kemudian Kapak ITB menggugat sampai ke Komisi Informasi di pusat, lalu dimenangkan. ITB harus membuka. Begitu. Nah sekarang juga kita bisa masuk, UGM harus membuka tentang keadaan status ijazah Jokowi. Itu juga rektornya si Pratikno, zaman Pratikno itu kan yang membuat rekayasa, kita menduga ini. Rekayasa itu dikerjakan oleh Pratikno sebagai menterinya Jokowi yang punya kepentingan besar untuk saling melindungi. Ini presumption faksi. Presumptiones faksi. Gitu. Ada presumptiones juris.
gitu. Jadi dua-duanya bisa kita buat prasangka. Prasangka itu alat bukti pokoknya. Itu yang penting. Jadi jangan salah-salah beranggapan itu kan. Ini konteks perdata. Jadi mudah-mudahan saja dengan upaya kita itu nanti ujungnya inilah final attack, selesai dengan serangan terakhir TPUA di UGM. Insya Allah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh tambah. Sedikit-sedikit ya. Oke. Jadi begini. Jadi kita udah ketemu nih kerucutnya Bang. Pak saya bilang turun rame-rame. Bang Egy bilang people power. Kalau menurut Pak Ustadz Badilah geruduk ke UGM, final attack. Kan sama aja itu, geruduk, turun rame-rame. Terus yang kedua adalah gugat KIP. Nah, kalau bicara teori emang manis tuh, ya kan? Nanti dipaksa sama ini, ya kan? Nah, Pak Hakimnya pada sakit nggak masuk-masuk, ya kan? Ada aja alasannya, prakteknya. Jadi yang benar saya setuju, geruduk aja Pak Ustaz. Geruduk saya setuju. Kita siapin semua ya, Bu ya. Konsumsi udah siapin semua. Semua kita undang untuk menggeruduk UGM. Oke, setuju? Terima kasih. Nanti kita hubungi rekan kita Roy Suryo juga. Semuanya geruduk. Sekampung-kampung Solo kita bajak Bang. Semua orang Solo kita ajak ke sana. Yang kalau anak-anak buah Abang tuh. Yang bawa semua ke Solo. Makasih. Ini langsung. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari KNPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Yang mungkin mesti di flashback adalah bahwa pada saat wali kota namanya itu kan Dr. Andes. Oh iya. Ya. Kemudian kok gelar Dr. Andes Joko Widodo. Kok pada saat jadi presiden jadi insinyur? Gubernur masih Dr. Andes. Jadi ini kita ini kok membiarkan sesuatu hal yang aneh bin ajaib terjadi di negeri ini. Makanya cocok kan sekarang negeri oplosan. Ya. Apa tuh oplosan tuh? Beli Pertamax dapatnya Pertalite. Pilih segemoy dapatnya masih Joko Wow. Ijazahnya palsu lagi ya? Ijazahnya palsu, ngoplos banget. Nah jadi ini hal yang mesti sebenarnya bukan terlupakan ya, semua juga udah tahu gitu loh. Tapi jadi poin juga gitu loh bahwa ada hal yang aneh bin ajaib di negeri ini tapi dibiarkan. Bahkan Pratikno itu menjadi langsung di bawahnya Jokowi ya, sehingga UGM itu sepertinya manut-manut wae. Nah tadi sidang ini Bang, sidang di PN Jakarta Pusat itu tentang Tamak itu tim advokasi masyarakat anti kebohongan. Ya, jadi pengacaranya Habib Rizik, Munarman, kemudian Bang Ajis gitu ya, Edi Mulyadi melawan Joko Widodo. Seperti biasa Joko Widodo tidak hadir, yang hadir cuma pengacara. Ditanya waktu ngobrol, kamu itu berhubungan dengan siapa untuk kasus ini? Apakah melalui Pratikno atau melalui siapa gitu ya? Dijawab langsung dengan Pak Jokowi. Kata si pengacara. Tadi ada dokter pengacara 2 orang. Selanjutnya tadi dibahas masalah KTP Bang. Dikasih fotokopi KTP. Aslinya nggak ada. Nggak ada. Cuma dikasih fotokopi dari fotokopi. Dan KTP-nya itu baru dibikin September 2024. Gugatan itu September 2024. Gugatan kasus itu baru di pakai foto yang mana tuh? Nah, belum lihat tadi kita. Baru dilaporkan September 2024 dan KTP yang tadi dikasih adalah issued September 2024. Saya nggak lihat tanggal. Terus Jokowi itu kan sudah 70 sekian ya. Artinya dia punya KTP kan harusnya seumur hidup. Iya kan? Artinya dia sudah punya KTP. Iya 60 lebih. Artinya KTP dia sudah seumur hidup kan Bang. Lebih spesifik lagi, dia baru bikin KTP ini buat yang tadi tuh. Nah itu Bang gimana Bang dari sisi hukumnya Bang? Silakan diiniin. Nah itu dia. Nah itu baru tadi kejadiannya. Jadi Jokowi ini adalah orang
yang berbohong di atas kebohongan menutupi lagi dengan kebohongan. Nah itu yang harus kita habiskan ya. Ya, udah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai ijazah palsu Jokowi ini, yang lagi viral itu pernyataan Otto Hasibuan yang menyatakan kalau Bang Egy itu tidak paham masalah ijazahnya Jokowi gitu, masalah tuntutannya. Justru saya pribadi mau mempertanyakan Bang Otto Hasibuan. Ketika kami sidang ini udah bertahun-tahun Bang Otto Hasibuan, udah 3 tahun. Tapi Bang Otto ini baru datang sekali, 2 kali Bang Otto. Pertama kali pun datang, pas mau pulang, Bang Otto saya tegur. Ingat Bang Otto, saya tegur Bang Otto. Bang Otto, saya bilang, saya timnya almarhum Rizal Ramli, saya bilang. Rizal Ramli percaya betul kalau Jokowi ijazahnya palsu. Terus saya bilang, Bang Otto harus jujur sejujur-jujurnya, adil seadil-adilnya, sesuai amanatnya Rizal Ramli untuk menyatakan kebenaran bahwasanya ijazah Jokowi itu memang palsu gitu loh. Bodong. Otto bilang, iya, nanti kita buktikan. Iya gitu. Nah, ketika sidang berikutnya, tiba-tiba hakim menyatakan kalau hakim tidak berkompeten, tidak berwenang. Jadi Otto tahu dari mana semua ini? Orang baru datang sekali kok. Itu juga cuman store muka doang gitu loh. Bang Otto, kalau untuk ijazah palsu, saya tantang Bang Otto ketemu saya di Bangka 9 di rumahnya almarhum Rizal Ramli. Saya kasih tahu, ketika video ini viral Bang Otto, ada YouTuber yang pertama kali menyiarkan ini dipanggil oleh sepupunya, oleh kerabatnya Joko Widodo. Entah apa sampai hari ini YouTuber itu nggak berani lagi meliput ijazahnya Jokowi. Ada nominal di situ. Bang Otto, saya tantang ketemu saya di Bangka 9 rumahnya almarhum Rizal Ramli. Supaya apa? Supaya Bang Otto bicara soal keadilan, bicara soal hukum yang benar, bicara soal dosa, bukan cuma soal uang Bang Otto. Soal jabatan yang hari ini Bang Otto sebagai wamen. Saya hormati Bang Otto Hasibuan. Pengacara itu harus bicara soal keadilan, kebenaran Bang Otto Hasibuan. Jangan gak tahu apa-apa langsung bilang Profesor Egy nggak ngerti. Bang Otto kali yang nggak ngerti. Mau ngerti ketemu saya. Saya tantang di Bangka 9 rumahnya almarhum Rizal Ramli. Supaya apa? Supaya clear. Siapa sebenarnya Jokowi? Bagaimana ijazahnya Jokowi? Yang kedua, buat Pak Presiden yang saya hormati Prabowo Subianto, Pak Prabowo yang saya hormati hari ini, Pak Prabowo saya rasa udah cukup bagus membongkar banyak-banyak korupsi di Pertamina dan lain-lain. Tapi itu tidak cukup. Pak Prabowo melakukan apa juga. Kalau Pak Prabowo tidak berani mengadili Jokowi, kami melihat Pak Prabowo itu bukan macan Asia, macan sirkus. Jadi untuk ijazah ini Pak Prabowo, tolong bantu kami yang hari ini terus berjuang untuk membongkar supaya tidak ada presiden-presiden palsu berikutnya. Prabowo nggak usah ikut-ikut mendukung kami. Kami dipersilakan aja secara hukum dengan benar. Prabowo dukung di situ. Gak usah bantu-bantu kami, gak usah cawe-cawe terhadap kami. Kami udah yakin kalau ijazah Jokowi itu palsu, tinggal Prabowo berani bersikap nggak. Jadi kemarin saya ada diskusi dengan kawan, dia mengagungkan Prabowo. Prabowo itu masih baik lah, membongkar semuanya. Kalau nggak ada presiden nggak kebongkar, betul. Oleh karena itu Pak Prabowo hari ini saya meminta kepada Pak Prabowo berani membongkar ijazahnya Jokowi. Bukan cuma korupsinya doang, bukan cuma korupsi Pertamina dan lain-lain, membongkar juga ijazah Jokowi. Ijazah Gibran juga Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo mau
bicara soal ijazah juga, ketemu saya di Bangka 9. Suatu Pak Riza Ramli almarhum, Pak Prabowo datang. Saya ceritain semuanya. Jadi Prabowo jangan kaleng-kaleng juga. Kasihan dong, kami ini berjuang bukan buat orang banyak, buat bangsa. Bukan buat jabatan. Hari ini yang berjuang yang ada di depan ini pendukung Jokowi, pendukung Pak Prabowo, maaf. Pendukung Pak Prabowo. Di 2019 bahkan ada yang Bang Egy ditangkap karena belain Pak Prabowo. Harusnya Pak Prabowo terima kasih sama kami. Kami ini meringankan pekerjaan seorang presiden. Nah, berikutnya saya minta Pak Prabowo itu tolong bantu kami seperti Pak Prabowo membongkar korupsi. Jadi tolong bongkar juga ijazahnya Jokowi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi harusnya bilang buang bubu papa tuh dari sampingnya, kotorin aja. Baik, terima kasih. Yang disampaikan oleh Mbak Mary dan rekan si Rustam. Sekarang saatnya untuk disampaikan soal apa, jangan terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah kita sebentar lagi untuk menunaikan untuk berbuka puasa. Saya cuma singkat ya, saya setuju dengan abang-abang senior-senior bahwasanya kita akan mencoba untuk menggeruduk UGM. Bagaimana untuk membuktikan kebenaran dan juga kebenaran itu harus ditegakkan, jangan dibungkam sejuta kata. Artinya ya, kepalsuan dan kebohongan yang dilakukan oleh Joko Widodo itu luar biasa. Dari akar permasalahan semuanya Indonesia jadi gelap, bertajuk dengan lemahnya hukum, dengan lemahnya pelanggaran HAM, dengan lemahnya segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian itu saja. Takbir, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter. Assalamualaikum. Semua sudah jelas. Saya hanya memperkuat, itu hal yang sangat mudah untuk membuka apakah ijazah Jokowi palsu atau tidak, yaitu dengan melihat saja tanda ijazah palsu Jokowi itu tahun berapa, tinggal dibuka file di UGM, adakah ijazah waktu itu orang yang bernama Jokowi lulus dari UGM di tahun itu sangat mudah. Pak Jokowi, jangan mencoba berbohong lagi kepada kami. Kami akan datang beramai-ramai ke UGM untuk menanyakan hal itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mantap. Jadi kita kepung. Baik, apa yang disampaikan tadi oleh para narasumber itu sudah cukup kompeten dan itu sebenarnya bagian dari pesan yang disampaikan secara luas kepada rakyat Indonesia, bahwa seorang pemimpin itu jangan isinya berbohong, semua palsu, bahkan janjinya palsu, omongannya palsu, ibunya pun palsu, ijazah pun palsu. Kalau semua yang terjadi begini, saya terus terang yang heran. Bagi pelaku ya sudahlah ya, itu sudah menjadi pembicaraan publik secara luas. Tapi yang saya heran ini banyak tokoh di Indonesia, rakyat Indonesia pintar-pintar, universitas banyak, dan menciptakan juga gelar dari S1 sampai doktor dan profesor. Nah, masalahnya kenapa sih kok diam? Apakah kalian ini tidak takut teguran Allah Subhanahu wa taala? Bahwa Allah itu Maha mengetahui, kalian tidak bisa bersembunyi dalam hal intelektual kalian sudah mencapai profesor, tidak bisa. Allah itu sebentar dengan kun fayakun. Maka dari itu sebenarnya kami secara pribadi mulai dari Prof. Egy dan lain-lain, kami tidak marah kepada Joko Widodo sebagai mantan presiden, hanya kami ini butuh kepastian gitu loh. Artinya apa? Kalau presiden ini benar, apa yang diminta rakyatnya, kan dia dipilih katanya melalui rakyat, kami rakyat gitu loh ya. Bahkan di beberapa rekan-rekan kami juga dulu pernah pilih
presiden yang namanya Joko Widodo. Apa sih beratnya? Maksud saya tunjukkan saja lah, gitu loh. Apa yang diminta rakyat? Masa berat banget sih? Nggak sampai itu, paling 3-4 menit ditunjukkan. Kalau kita merasa kurang puas, kita bisa ajukan ke Mabes untuk dilapor-krim, dicek kebenarannya. Lah kalau sudah itu semuanya nggak ada masalah, ya alhamdulillah. Sebab ini kan bukan menjadi sorotan nasional, tapi juga internasional. Kenapa saya katakan internasional? Muncullah yang namanya OCCRP. Sampai di ranking kira-kira nomor 2 katanya. Bahkan ada yang meragukan nomor 2. Mungkin saja bisa nomor 1, katanya demikian, gitu loh. Lah, ini juga seharusnya pukulan telak yang sangat banyak, mulai dari dianggap ijazah palsu, dianggap koruptor terbesar, artinya banyak sekali dampaknya. Ya inilah, maka apa yang dikatakan Allah, tidak ada yang lebih tinggi dari kejujuran. Makanya Rasulullah SAW itu diturunkan hanya untuk memperbaiki akhlak, kan begitu, Bro? Hanya akhlak. Kira-kira itu yang korupsi Pertamina yang 190 Kebagi. Begini, konteksnya kalau sudah bicara korupsi triliunan, apalagi itu pejabat, pasti diketahui oleh kepala negara atau presiden. Pasti diketahui. Nggak mungkin tidak. Dia kebagian nggak maksudnya? Ya, kalau soal kebagian saya yakin ya pasti ya. Kira-kira begitu ya. Nah, maksud iya, makanya OCCRP itu sebenarnya mencakup sama dengan undang-undang Omnibus Law. OCCRP itu. Makanya apa beratnya juga KPK memeriksa, mempublikasikan, kalau dia benar ya benar. Kalau dia salah, di mana salahnya? Dan kalau bisa OCCRP itu disomasi. OCCRP. Bukan, beda dong. Itu internasional, Belanda yang menyudutkan Jokowi bahwa korupsi nomor 2 sedunia. Nomor 2 sedunia. Katanya kira-kira begitu. Dan itu kalau sudah nomor 2 sedunia, kan bukan 10, 20, 100 T, bisa lebih. Nah itu yang butuh kami di 2.290. Iya itu triliun. PPATK. Iya. Baru kebongkar ini itu salah satu temuan dari CCRP, organisasi crime corruption nomor 2. Lah ini dia loh yang ngomong, bukan kita. Jadi di samping corruption, yang intinya adalah crime-nya itu. Iya, crime, kriminalnya, kejahatan. Nah makanya itu dia, kami sebenarnya sayang kepada Joko Widodo. Ya sayang. Artinya sayang, kami tidak ingin. Kami tidak ingin Joko Widodo ini dicabik-cabik oleh dunia internasional tuduhan yang sangat menyedihkan. Iya, ikut jelek kan kita. Nah, makanya betul, bukan. Makanya ada lembaga namanya KPK. Kami diperintah oleh Prof. Egy dan Bang DHL. Karena nggak bisa, Bang DHL waktu itu flu. Bang Egy waktu itu juga kurang enak, pantat berat. Nah, akhirnya kita lah yang diperintah datang. Oke lah datang. Sudah kita sampaikan pengaduan Dumas. Diterima. Nanti akan dijanjikan mau audensi soal OCCRP. Terus ngomong-ngomong, apa Bang Azam ada bukti? Lu jangan tanya saya bukti, tanya OCCRP. Makanya periksa, saya bilang gitu. Nah, suruh mengumpulkan lawyer internasional, kalau perlu Jokowi somasi di Belanda. Diam. Nah, mau diaudensi. Itu nggak jelas, mau dihubungin saya, baik melalui surat maupun telepon. Sampai detik ini puasa nggak dihubungin. Harapan saya cukup dengan TPUA, saya mengajukan ada 6, 8 sampai 10 orang. Katanya FPI juga mau ikut, ya silakan, sudah saya ajukan maksimal 10 orang untuk audensi. Dan audensinya sebenarnya sederhana kok, mengenai sekitar tuduhan terhadap korupsi Bapak Profesor Dr. Joko. Nah itu dia. Dia nggak profesor. Enggak, ini kan cuma penyampaian kira-kira. Sampai di Joko kan berhenti, Joko kan banyak, Prof. Nah, gitu loh. Terima kasih. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Sebenarnya ini pesan sangat baik supaya benar-benar kita ini memahami bahwa negeri ini harus dipimpin dengan orang yang berakal sehat, berkualitas,
jujur, berakhlak, ya, termasuk itu di dalamnya, dan memiliki ijazah. Saya kira itu aja. Terima kasih dari TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.